Oke, pandangan saya terhadap kurikulum merdeka itu mampu membuat kelas tidak begitu. Kenapa? Karena siswa itu ketika mengimplementasikan kurikulum merdeka itu terlihat sangat antusias. Kemudian guru itu tidak tertekan dengan banyaknya materi yang harus disampaikan. Karena di kurikulum merdeka ini guru memiliki fleksibilitas untuk mengatur jam mengajar. Kalau di kurikulum yang 13 kita sudah punya jam 1 minggunya harus mengajar. Kalau di kurikulum merdeka ini kita hanya disediakan jam 1 tahun. Jadi guru silakan bikin sendiri. Kemudian kita juga bisa berdiskusi pada siswa untuk mau kegiatan apa yang kita gitu kan. Kemudian kita bisa melakukan pembelajaran kelas dengan konteks dunia khusus. Kemudian kurikulum merdeka ini juga membuat saya itu mampu menemukan sosok murid atau lebih dikenal dengan memerdekakan murid. Kenapa? Kalau sebelum kita melakukan pembelajaran, guru itu merancang pembelajaran itu yang benar-benar siswa pas berdasarkan gaya belajarnya dan juga kesiapan belajar siswa. Kenapa? Karena dalam kurikulum merdeka ada yang namanya asesmen awal yang kita lakukan sebelum pembelajaran dimulai untuk mengetahui bagaimana siswa. Kemudian pendamping saya kurikulum merdeka ini tentang bahwa guru itu harus menjadi guru pembelajar. Dimana pembelajar artinya kita harus belajar tentang ayah. Tapi kita menjadi guru selama itu juga harus mengupdate skill kemampuan kita untuk menjadi guru yang perbedaan mendasar menurut saya itu ada beberapa aspek gitu ya. Perbedaannya itu yang pertama yang paling terlihat itu dari pendekatan materi. Seperti kita ketahui bahwa di kurikulum 2013 itu materi tematika ya tidak mapel kan, tema 1, tema 2, tema 3, di mana tematik itu dalam satu tematik mengintegrasikan beberapa mapel. Itu perbedaannya. Kalau di kurikulum merdeka kembali lagi kita seperti kurikulum KKSP, mapel lagi IPA, kemudian bahasa sehingga yang saya rasakan ketika saya mengajar di kurikulum 2013 itu materinya agak kurang dalam. Kenapa? Karena dalam satu pertemuan harus mengajarkan beberapa mapel yang terintegrasi. Sementara di kurikulum merdeka kita fokus, kalau kita belajar IPA, kita fokus ke IPA. Jadi dalam yang bisa kita ajarkan kepada siswa. Kemudian selain dari materi juga dari struktur waktu. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kalau di kurikulum 13 itu sudah ditentukan jam pelajaran per minggu. Rutinnya itu berapa? Kalau di kurikulum merdeka kita itu jam pembelajaran itu diatur per tahun. Jadi guru itu lebih fleksibel untuk penyusunnya. Kemudian dari segi nilaian, kalau pada kurikulum 13 itu kita fokus pada nilai dan angka, pembahasan materi di akhir bab. Kemudian penilaian juga di rapat itu ada dua, ada pengetahuan, ada keterampilan. Jadi nilai rapat itu 11 ini pengetahuan, yang 11 ini keterampilan. Nah kalau di kurikulum merdeka itu tidak, nilainya satu saja, ya pengetahuan saja. Namun prosesnya juga dinilai. Kalau di kurikulum merdeka tidak hanya nilai akhir, tapi juga proses siswa belajarnya, di mana jadi kelas itu ada learning, learning dan off learning dalam kurikulum merdeka. Jadi penilaiannya harus dinilai. Kemudian karakter siswa kalau di K13 itu terintegrasi dalam mata pelajaran, ada yang namanya I1, ada yang namanya I2. Kalau di dalam kurikulum merdeka itu ada lagi khusus yaitu namanya project pengembangan apa yang implementasi ada hal yang saya sekali dari kurikulum merdeka itu ada yang namanya istilah diferensiasi pembelajaran dan juga istilah psikologi. Nah, kalau diferensiasi pembelajaran itu adalah dimana kita mengajar itu menyesuaikan dengan kondisi siswa yang sudah kita ketahui di asesmen awal. Nah, pembelajaran itu kita tahu nih dari asesmen awal ada gaya belajar siswa itu berbeda di kelas. Kan pasti anak itu sama. Ada yang anak auditory yang dia lebih fokus belajar kalau ada suara dan gambar. Ada yang anak visual dia lebih fokus lebih cepat nangkap kalau lihat gambar. Ada yang kinestetik anak yang harus beraktivitas dan bergerak. Ya. Jadi kita bisa rancang pembelajaran itu. Misal kita gunakan media pembelajaran yang mampu mengakomodir tiga gaya belajar tersebut. Nah, di mana diferensiasinya ada tiga. Pertama ada diferensiasi materi, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produk. Yang saya sukai itu adalah diferensiasi produk. Kenapa? Karena kalau kurikulum yang sebelumnya ketika guru memberikan KKPD itu biasanya produk dari KKPD itu sama, benar nggak? Cara mengerjakannya sama, ditulis semua, bentuknya sama. Tapi kalau di kurikulum merdeka di diferensiasi produk, anak itu diberikan kebebasan. Misal mereka suka menggambar, maka KKPD mungkin mereka jawab dengan menggambar. Misal pelajaran tentang makanan, anak visual dia nggak mau nulis, dia mau menggambar tentang makanan. Kemudian anak kinestetik dia nggak mau nulis, nggak mau gambar, dia mau membuat sesuatu tentang makanan, model atau diorama. Kemudian anak visual yang suka dengan suara, dia akan kami nggak mau gambar, kami nggak mau membuat sesuatu, tapi kami mau presentasi langsung. Nah kalau yang sebelumnya kan seragam, biasanya seragam pak, ya. Kemudian kalau strategi, nah strategi itu adalah mana kita memberikan bantuan kepada siswa itu secara bertingkat sesuai dengan kemampuan siswa. Misal jika anak itu satu kelompok, anak kelompoknya agak lemah, maka kita beri bantuan lebih banyak dibanding anak yang sudah banyak apa? Itu bertingkat sesuai dengan kebutuhan. Kita beri dulu banyak-banyak, kemudian kita kurangi, sehingga dia bisa maju. Oke, nah ini adalah maksudnya kita melakukan deep learning atau bahasa Inggrisnya adalah pembelajaran mendalam. Banyak masalah pemahaman bahwa deep learning ini ada kurikulum, bukan deep learning ini adalah pendekatan. Ya, kurikulum yang tetap kurikulum merdeka, kita menjadi kurikulum kurikulum merdeka. Ini saja mungkin baru di Pak Detik itu menambahkan istilah deep learning itu adalah pendekatan pembelajaran, namanya pembelajaran mendalam. Jadi kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, diintegrasikan ditambahkan dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, kurikulum pembelajaran mendalam ini ya itu adalah pendekatan yang memuliakan murid. Maksudnya kita akan melihat ini. Maksudnya adalah kayak gini, semua pihak itu saling menghormati dan mempertimbangkan potensi, martabat, nilai, kebutuhan dan sebagainya. Antara guru dan murid itu harus ada yang saling. Jadi guru ketika menerapkan sebuah pembelajaran harus menghargai murid. Contohnya apa? Kita buat pembelajaran sesuai dengan karakter kita, sehingga kita bisa mengkapai kebutuhan yang ada dalam kelas tersebut. Sehingga anak-anak kita itu mampu mencapai tujuan pembelajaran, mampu mencapai kebahagiaan, mampu mencapai potensinya yang setinggi-tingginya. Baik seperti ini maupun sebagai anak. Nah, ada hal baru dalam deep learning yang membedakannya dengan pendekatan lain. Itu contohnya sebut saja 8, 3, 4. Yang belajar belum kampusnya. Nah, ini yang inti sekali daripada deep learning.
8, 3, 3, 4. Apa 8-nya? 8-nya itu adalah dimensi tulisan. Kemudian 3 yang pertama itu adalah prinsip pembelajaran, yang mana prinsipnya itu adalah kesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Kemudian 3 yang berikutnya adalah pengalaman belajar. Apa saja? Memahami, aplikasi peran, dan merefleksikan. Dan 4 yang terakhir itu adalah angka pembelajaran. Apa saja? Ada praktik pedagogis, ada pengetahuan pembelajaran, ada lingkungan pembelajaran, dan pembelajaran. Tapi nanti boleh disebut. Oke, ini juga yang sedang bergabung dengan kita ya. Begitu bersama Indonesia Hebat. Mulai dari bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, dengan belajar, masyarakat, dan hidup sehat. Nah ini saya kasih. Nah makanya adalah kebiasaan yang baik. Apabila kita mampu menjaga konsistensi sesuatu untuk melakukan itu, maka kembali kepada ya betapa baiknya, betapa disiplinnya, betapa mandirinya, betapa religiusnya. Saya sangat setuju sekali. Kenapa? Karena program ini mampu membentuk karakter positif kita. Bayangkan jika anak kita konsisten, maka anak kita akan terlatih untuk hidup yang tertata. Anak kita akan tertata. Kalau bangun harus pagi, setelah pagi harus sholat dulu, setelah itu olahraga, kemudian jangan lupa makan sebelum sampai sekolah, lalu tingkatkan belajarnya, kemudian jangan lupa masyarakat, jangan lupa saja di rumah, lalu tidurnya harus cepat. Nah, sebelum kita melihat yang ini, tentu kita juga harus melihat apakah anak itu memiliki kehidupan yang teratur. Ciri anak hebat itu tidak hanya pintar di matematika, pintar di IPA, tapi dari keteraturan hidupnya juga kita sudah bisa melihat mana anak hebat, mana anak yang tidak teratur. Karena kalau anak tidak teratur, berarti anak sudah masuk dia mampu memanage waktunya dengan baik. Itu kebetulan kalau tinggal itu baru ada SGI. Tapi kan kalau juga aku ada di Kota Salah. Ya itu untuk DSM, DGB itu ini baru ada di Jawa ya, Jakarta ya. Yang ada itu setahu saya tahun 2024 ya. 2024 tuh sekolah di Indonesia yang ada di Nusantara sama Sulawesi. Kalau Kota Bima bukan. Nah, di mana SGI ini kan merupakan sekolah yang didanai dari PPAPA. Dananya didapatkan dari PPAPA. Cuma itu juga adalah kelompok belajar yang lain. Misal kelompok belajar ada sekolah saya ada namanya Ombel Cerdik. Kelompok belajar di Indonesia tingkat sekolah itu pikirannya. Kemudian ada juga Ombel Cerdik guru. Itu juga kan kelompok belajar guru yang tingkat gugus beberapa sekolah yang sudah kecamatan. Kemudian ada juga yang tergabung menjadi pengurus Ikatan Guru Indonesia. Itu kan kelompok belajar guru juga. Kemudian juga pengurus PGRI dan juga tergabung dalam guru penggerak Kota Bintang Angkatan 11. Itu juga kelompok belajar guru ya yang seleksinya melalui penilaian. Kemudian untuk saat ini ibu tergabung dalam Pamong dan penguji PPG kemarin. Ya. Menurut ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca untuk mendukung karya tersebut? Oh, sangat penting. Guru yang tidak membaca itu artinya sudah berhenti guru. Guru harus membaca apa saja, baik itu penelitian, baik itu berita terkini, baik itu tentang teori pembelajaran, tentang kurikulum segala macam guru harus membaca. Karena bagi seorang guru membaca itu adalah recharging, recharging intelektual. Ya, seorang guru itu kalau tanpa membaca dari situ mengalami stagnasi. Apa stagnasi? Stagnasi ya, tidak maju kehilangan relevansi dan perkembangan zaman. Jadi teknik mengajar kita, metode koordinatan, model koordinatan itu bisa kadaluarsa. Jadi sangat penting sekali. Kemudian ketika guru itu membaca, sudah pasti guru itu mampu mengupdate cara atau skill-nya dalam mengajar. Seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku artikel sebelumnya dengan media digital. Menurut saya dari hal ini bahwa guru harus menggunakan, harus membuktikan menggunakan literasi dan menulis bagi masyarakat kita literasi. Saya sangat mendukung, bagi saya sangat penting ya, saking pentingnya bahkan harus membuktikan kemarin mengadakan kegiatan lomba menulis saya di KSD, SMP, Malas, dan jurinya adalah Kode Bahasa Indonesia Pak Dr. Agung. Itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena ketika guru itu menulis entah itu sebuah buku, artikel, atau tulisan sosialnya atau pengalaman dia dalam mengajar yang paling mudah. Media menulisnya itu banyak kok media digital, bisa melalui website, bisa melalui media sosial dan sebagainya, bisa melalui tempat penerbitan artikel atau jurnal. Saya rasa dengan dia menulis maka dia telah mengembangkan profesionalisme. Kenapa? Karena dia berbagi apa yang sudah dia alami sebagai seorang guru, berbagi pengetahuan dengan guru-guru hebat di belahan dunia lainnya, baik di Indonesia maupun di satu Indonesia kan bisa orang luar negeri juga bisa. Jadi menurut saya dengan menulis itu bisa mengembangkan profesionalisme dan bisa meningkatkan jiwa berbaginya. Ya kemudian dengan menulis juga guru itu kan bisa menjadi mengajarkan cara berpikirnya. Ya kan? Ketika guru mulai menulis maka guru itu terlatih untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan dia melakukan refleksi mengajar dan sebagainya. Saya dengan menulis bisa mengajarkan mereka. Tapi mungkin sakit ada ya, kita sebagai guru saya mungkin terkadang juga bukan guru mungkin terkadang juga bukan guru yang sangat mengerti namanya juga komunikasi. Saya punya pengalaman anak itu sudah orang sendiri sebutlah baru itu laki ya laki-laki itu sudah dicap mendetik mungkin teman-temannya nakal terus sama di kelas itu sudah terkenal dari kelas 2, 3 ketika kelas 4 kemudian saya sudah tahu ya cerita anak tersebut pengalaman dan memang betul anak itu
ribut mengganggu temannya ketika guru menjelaskan dia mendengarkan, tetapi ketika ada soal-soal dia tidak mau jawab gitu ya, karena memang mungkin dia nggak tahu ya, pokoknya dia mau mengganggu lah, mau ngajak ribut temannya. Saya lama mengamati ini. Apa sih ketika budak melakukan hal-hal yang di luar yang seharusnya, itu pasti ada sesuatu yang tidak terpenuhi dalam diri, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa didapat. Setelah saya melakukan tindakan sedikit dari siswa, itu ada salah satu teknik pendekatan yang kita lakukan kepada siswa ketika siswa mengalami permasalahan. Kita harus memahaminya, lalu kita melakukan sedikit tajam. Rupanya anak ini sebenarnya pengen ikut berpartisipasi dalam belajar, hanya saja tingkat pemahamannya pada tadi tidak secepat tangkap temannya, sehingga dia tidak gitu. Nah, melihat dia ketinggalan, maka dia cari kegiatan lain untuk mengganggu temannya. Nah, karena sering mengganggu, tidak pernah tidak beraktif dicara saya ibu sebagai anak yang bodoh dan jadi saya tidak punya nilai yang bagus di mata teman-teman saya yang saya sudah tahu masalahnya. Maka ketika pembelajaran berikutnya saya berikan soal-soal, misalkan ada soal, ada kuis, setelah kita memberikan materi, itu saya berikan khusus soal yang tingkatnya saya mudah, khusus untuk dia, yang saya perkirakan dia pasti bisa jawab. Fungsinya apa? Untuk menaikkan nilai harga diri dia di mata teman-temannya. Jadi sudah anak-anak yang aktif sudah maju, oke ada beberapa soal lagi nih, ada 2 soal, ditunjuk kali ini, coba, ada pasti A, ayo maju. Nah dia mau maju karena soal itu, jawab dia 2 soal, lalu wah hebat, kita berikan apresiasi, kita berikan pujian, kita berikan tepuk tangan, wah hebat kali hari ini, hebat luar biasa kawan, tumben ya kawan. Jadi dia apa ya, ada rasa senang, ada rasa bangga. Nah dengan seperti itu maka dikurangilah kegiatan yang mengganggu teman tadi. Dia berusaha ada setiap akhirnya setelah kedepannya ibu selalu selipkan soal-soal yang mungkin dia mampu menjawab. Nah dengan seperti itu maka teman tidak lagi menganggap anak itu bilang kerok, bodoh, nakal dan sebagainya, karena dia sudah dapat kepercayaan diri untuk angkat tangan. Jadi mentalnya itu sudah kuat, tidak lagi dia malu gitu kan. Itu orang itu ya. Apa kegiatan dapat direkomendasikan untuk kami sebagai mahasiswa dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab ke depannya? Banyak buku yang saya gunakan untuk kalian menjadi guru yang bertanggung jawab. Pasti ya sering-sering membaca buku tentang karakter dan jati diri murid. Kan sebelum kita masuk pembelajaran itu kita harus paham karakter siswa. Itu bisa membaca buku filosofi pendidikan dari Ki Hajar. Kemudian baca juga buku tentang empati dan kasih sayang. Ya, nah, kalau mau baca buku itu boleh baca buku dari Totochat, ya, Tetsuko Kuroyanagi. Saya akan cari. Kemudian kalau untuk baca buku mengenai manajemen kelas, ya, penting banget ya, itu bisa membaca buku dari Harry Wong dengan judul The First Day of School. Lalu kalau mau membaca buku tentang Neko dia mengajar, banyak bukunya, ya kan? Ini salah satu yang bisa saya rekomendasikan, buku tentang buku yang berjudul Gurunya Manusia. Itu karyanya dari Munir Khatib. Keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Guru yang ideal gitu ya. Nah, ini yang memberikan masukan ini belum ideal soalnya. Tetapi idealnya seorang guru itu selain memiliki keterampilan menguasai apa tuh materi, dan juga setidaknya memiliki keterampilan manajemen kelas atau KST, ya. Manajemen KST itu tentang cara menangani konflik yang terjadi antar murid, kemudian cara memberikan apresiasi, ya. Kemudian bagaimana kita membangun kedekatan dengan murid, tetapi kita tidak kehilangan pribadi. Itu jadi keterampilan manajemen kelas nasional. Terus KST, keterampilan sosial dan sebagainya, itu ada pelajarannya. Kemudian keterampilan berikutnya yang dilatih untuk seorang guru itu literasi digital. Itu kita sangat membutuhkan itu karena abad 21 ini guru harus mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pendidikan. Asesmen penilaian sekarang sudah bisa menulis, kita sudah bisa pakai yang namanya aplikasi untuk soal asesmen dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan public speaking. Nah, sebagai seorang guru kita harus terbiasa untuk tampil berbicara di depan umum. Volume suaranya jangan kecil-kecil dari guru, nanti anak yang di belakang tidak dengar jadi tidur. Kemudian cara kita berbicara, menata bahasa, menata ucapan, itu juga harus dikuasai. Kemudian kita juga yang paling penting, yaitu keterampilan berefleksi. Kita jadikan refleksi itu sebagai suatu kebiasaan, agar kita tahu ketika kita selesai mengajar apa yang telah kita. Jangan kita tidak pernah refleksi, nanti kita menganggap bahwa sudah sempurna semua kita mengajar hari ini. Ya, jadi refleksi itu dijadikan sebagai kebiasaan, agar kita bisa memperbaiki apa yang sudah kita lakukan itu, yang mana yang kurangnya kita perbaiki, yang mana yang bagusnya kita pertahankan. Boleh nggak Bu memberikan insight kepada mahasiswa sebagai guru? Oke, jangan takut menjadi guru.